Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat subscriber dimanapun Anda berada, hari ini saya spesialkan untuk kita semua, khususnya untuk saya pribadi, untuk menyemangati sahabat-sahabat subscriber dan semuanya lah, teman-teman saya yang ada di luar sana, terutama yang sampai dengan hari ini dari pekerjaan, kemudian kehidupan sehari-hari, kemudian apalagi banyak lah ya yang mungkin sedang mengalami tidak baik-baik saja. Dulu sekitar tahun 2007 atau 2008 itu saat-saat dimana saya penuh dengan perjuangan, penuh dengan pengalaman yang pahit sekali menurut saya ya, dimana kehidupan pribadi saya, kehidupan keluarga atau orang tua saya juga, perekonomiannya saat itu benar-benar berada di bawah sekali. Sampai-sampai pada saat itu saya masih di pesantren, itu sekitar 2006. Saya masih ingin menuntut ilmu lebih lama lagi, tetapi keadaan yang memang mengharuskan saya berhenti di tengah jalan. Saya mengenyang dunia pesantren tidak lama, tapi berharap mudah-mudahan berkat doa guru saya, kiai saya, dan teman-teman santri, tentu harapan saya walaupun sedikit ilmu yang saya dapat dari dunia pesantren bisa bermanfaat untuk khususnya saya pribadi dan mudah-mudahan untuk yang lain juga. Nah, pada saat itu saya mau tidak mau, karena melihat perekonomian orang tua, maka harus berhenti. Dengan keadaan sedih pada waktu itu, karena saya memang benar-benar pengen memiliki ilmu agama yang kuat sehingga bisa membawa diri saya ke arah yang lebih baik. Tapi Allah berkehendak lain. Orang tua saya perekonomiannya benar-benar sedang diuji. Kemudian keluarga saya tidak hanya orang tua, dari kakak saya, kemudian ada adik saya yang masih perlu atau yang masih menjadi tanggung jawab orang tua saya. Akhirnya saya tidak mau egois, berhentilah saya dari pesantren sekitar tahun 2007. Nah, pada saat itu saya mencoba mencari pekerjaan, karena memang seorang laki-laki itu pada saat itu usia saya sekitar 22 atau 23 tahun. Saya punya cita-cita di usia 25 tahun harus sudah menikah. Dan tentu yang namanya pernikahan pasti tidak hanya modal saling mencintai dan menyayangi ya, pastinya adalah ekonomi juga harus menunjang. Makanya pada saat itu saya dengan semangatnya mencari pekerjaan, saya bolak-balik ke Jakarta, bahkan persis kayak di sinetron gitu ya, saya ngalami itu. Dan orang tua saya
bapak saya itu seorang penjual nasi goreng di Jakarta dulu. Setiap bapak saya pulang dari pasar habis belanja gitu ya, saya selalu pesan, Pak, barangkali nanti dari pasar bisa beliin koran gitu, saya mau coba nyari informasi pekerjaan. Nah, setiap pagi saya baca lowongan pekerjaan itu. Kemudian saya kontak juga teman saya dulu, Kang Indra ya, yang kemarin juga ngisi di podcast saya. Itu dulu sama-sama susah di Jakarta itu mencari pekerjaan. Melamar pekerjaan itu sampai-sampai ya hanya modalnya nekat saja. Saya nggak berani minta duit sama orang tua. Dulu kalau tidak salah itu ada lowongan pekerjaan di daerah Selipi. Saya kesana dengan teman saya 3 orang gitu. Yang satunya dari Bima. Bima itu NTB apa NTT itu? Namanya Ridwan. Mudah-mudahan bisa nonton acara di podcast saya ya, Ridwan. Semoga kamu sekarang jadi orang sukses. Dulu saya 3-an. Nah, melamar pekerjaan, interview, kemudian saya belum ngerti apa-apa gitu ya. Sebenarnya yang dibutuhkan oleh perkantoran atau PT yang saya diundang atau dipanggil interview itu saya nggak tahu, pokoknya ngelamar gitu ya. Kemudian diterima dan katanya sekitar 3 hari atau seminggu kemudian nanti ada undangan lagi, membawa persyaratan termasuk ada administrasi. Nah, dari situ saya berpikir, aduh, saya melihat ekonomi orang tua sedang carut marut, kemudian ya pokoknya saya nggak sanggup gitu ya kalau harus minta kepada orang tua, membebani orang tua. Bahkan setelah kita interview pada saat itu selesai, kedua teman saya selesai sama-sama itu pulang, itu kita bertiga kehabisan ongkos sama sekali. Akhirnya saya nekat, saya coba ngomong, kebetulan di situ ada kantor pos polisi, maksudnya ada pos polisi gitu. Saya menghadap polisi pada saat itu. Saya minta bantuan, Pak, bisa bantu saya, Pak, kami bertiga bisa lamar pekerjaan, kehabisan uang. Jurusannya kemana? Ke apa ya, lupa saya dulu itu. Yang jelas saya di Tangerang gitu. Akhirnya polisi itu, ya sudah, Pak polisi itu membantu saya, membantu kita bertiga, menitipkan kepada sang sopir tadi. Alhamdulillah Allah masih kasih jalan. Kemudian sampai saya ke turun gitu, kemudian turun sampai ke kontrakan atau di kos teman saya dulu, Kang Yanto ya. Mudah-mudahan Kang Yanto juga lihat obrolan saya kali ini. Dulu saya nginep di situ dari pagi sampai siang, pulang itu sore ya. Itu belum makan sama sekali. Akhirnya di kos tadi ada pemilik kosnya yang biasa dipanggil Om. Itu nanyain kami bertiga, sudah makan belum? Kita mau jawab sudah. Gimana ya mau jawab belum? Juga kita nggak enak gitu, takut ngerepotin. Akhirnya apa? Akhirnya ya jawab saja, nggak usah malu-malu, kata si Om tadi. Ya kita belum makan Om. Akhirnya dibelikan warteg dulu. Nah, dari situ salah satu usaha saya gitu ya, ketika melamar pekerjaan sangat sulit sekali di Jakarta untuk laki-laki gitu ya. Apalagi mungkin anggapannya saya tidak punya keahlian khusus, hanya lulusan pesantren mungkin. Dan pada saat itu kakak saya 10
sepupu gitu ya, itu selalu memberikan semangat, udah jangan nyari kerja di Jakarta, di rumah aja gitu sambil ngajar ngaji, kemudian nanti kalau ada lowongan jadi guru nanti saya informasikan gitu. Dan akhirnya pada saat itu ada kesempatan di sebuah sekolahan yang masih baru, kurang lebih baru 3 tahun berjalan. Saya dipertemukan dengan kepala sekolah, dan kebetulan kepala sekolahnya itu guru saya dulu waktu saya masih MTS. Saya diperkenalkan dengan kepala sekolah tadi yang secara pribadi saya sudah kenal, bahkan beliau pun masih paham dengan saya. Tanpa ragu kepala sekolah tadi menerima saya. Kemudian saya diperkenalkan dengan guru-guru yang ada di sana, dan sekolahannya memang masih merintis pada saat itu dengan jumlah siswa yang sedikit, dan kebetulan gurunya perempuan semua, ada 5 pada saat itu, perempuan semua, saya yang laki-laki. Nah itu menjelang semester kedua, jadi pada saat saya ke sana mau liburan, itu libur semester pertama. Nah saya mau masuk di semester kedua. Karena saya saking senengnya gitu, saking senengnya sudah mendapatkan pekerjaan, walaupun saya belum tahu, saya tidak melihat dan tidak pernah nanya honornya berapa di jadi guru di situ. Kemudian saya sering silaturahmi gitu ke kepala sekolah yang nantinya saya ngajar di situ. Dan perjuangan yang sangat lumayan, karena memang sekolahannya pada saat itu masa-masa merintis, benar-benar masih membutuhkan perjuangan yang ekstra keras. Honor guru juga berapa? Itu hanya 100.000. Itu teman-teman senior saya, dan saya di sana itu tidak dihonor. Tidak dihonor, tidak menerima gaji sepeser pun selama 1 semester. Tapi saya tetap semangat, karena saya punya cita-cita bahwa ini dunia saya, di pendidikan itu dunia saya. Makanya ketika pertama kali disampaikan bahwa di sini belum, dulu itu bos itu ya dari pemerintah, bantuan dari pemerintah untuk sekolah itu masih awal-awal sekali ya. Itu sekolah karena siswanya sedikit, jadi bosnya masih sedikit, boro-boro buat menghonor guru dengan jumlah yang ya sedikit sejahtera. Itu untuk kebutuhan operasional, yang lain saja tidak cukup. Nah akhirnya saya nawa itu saja, niat bismillah, sampai benar-benar dalam tengah perjalanan saya itu masih ingat sekali, karena orang tua saya memang tidak mampu, dan kebetulan tempat ngajar saya itu jauh dari rumah saya. Saya tidak punya kendaraan pada waktu itu, sampai saya minta ke orang tua gitu. Nah ini yang saya sampai dengan hari ini pasti kalau ingat ibu saya, sangat almarhumah ibu saya, itu saya sangat sedih sekali, karena beliaulah yang benar-benar mendukung saya. Beliau yang selalu menyemangati saya. Dan ketika itu saya pengen, karena sepeda juga tidak punya gitu ya, akhirnya ibu saya
menjual, menggadaikan ya, bukan menjual. Pertamanya itu menggadaikan tanah sekitar 10 bata kalau nggak salah, itu untuk beli kendaraan motor. Saya beli motor pada waktu itu kurang lebih sekitar 3,5 juta. Itu kebetulan saya belum ngerti motor juga. Ternyata setelah sampai rumah, keadaan motor tidak bagus, rusak lah ya, mesinnya rusak. Itu saya harus, tapi mau gimana lagi, harga segitu pengen motor yang bagus kayaknya nggak mungkin. Makanya ya sudah, saya pakai setiap hari gitu. Tahu nggak, ini yang paling miris sekali, ini yang sampai sekarang ya. Saya selalu ingat bahwa saya ngajar setiap hari, tidak ada penghasilan atau tidak ada honor gitu setiap bulannya. Sampai saya sering silaturahmi di ustadz-ustadz yang ada di situ, sesepuh di situ, sampai ngomong, ini dari mana gitu beli bensinnya, setiap hari harus bolak-balik. Ya kata saya, insya Allah rezeki mah ada saja, Allah sudah kasih jalan. Dan jujur saja, dulu memang sampai dengan sekarang alhamdulillah saya masih istiqomah ngajar ngaji setiap pada asar, kemudian sampai sore, terus maghrib, pada maghrib biasanya sampai isya juga. Nah, kalau di kampung saya itu istilahnya kemisan itu, setiap hari Rabu malam Kamis itu santri-santri ada yang bawa duit 1.000, ada yang 500 dulu tuh ya. Nah, saya benar-benar digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat. Maksudnya saya belikan bensin buat saya setiap hari ngajar gitu. Saking apanya, beli bensin dulu 5.000 sudah full ya, full time. Itu setiap saya habis ngajar, si motornya tadi langsung saya masukkan ke rumah gitu ya, supaya tidak dipakai lagi. Saya tidak sembarangan gitu ya. Karena apa? Karena memang tidak bisa saya beli bensin kalau tidak ngandelin uang tadi. Dan saya nggak mau sesuatu yang dari pemberian orang itu hanya habis dimakan, tidak bermanfaat. Jadi dari uang kemisan santri tadi saya manfaatkan untuk beli bensin dan mengamalkan ilmu juga. Nah, sampai dengan 1 semester, kebetulan pada saat itu sekolah yang saya saya ngajar di situ selama 1 semester itu setiap hari memang, karena MI ya, itu MI, jadi ada saja informasi dari wali murid bahwa ya MI masih dipandang sebelah mata. Tapi alhamdulillah saya dengan teman-teman guru saya yang di sana terus memperkenalkan MI, apa MI. Akhirnya lambat laun menjelang tahun ajaran baru, pada saat itu ada laporan dari pengawas sekolah, karena setiap bulan ada pengawas sekolah yang berkunjung ke sekolah saya tadi. Kebetulan kepala sekolahnya tidak selalu standby di situ karena memang mengajar di tempat lain. Akhirnya pengawas tadi memberikan masukan, kasih masukan ke kita guru-guru, kemudian ke pengurus yayasan, kalau seperti ini terus nanti MI tidak akan maju. Akhirnya mengusulkan pengawas tadi ke ketua yayasan kalau bisa kepala sekolahnya diganti. Nah, pada saat itu dikumpulkan
dari beberapa guru tadi kumpulkan, karena saya termasuk baru dan saya laki-laki sendirian. Dipilih sebagai kepala sekolah pun saya nggak pernah mikir gitu, karena saya ini baru, belum punya pengalaman sama sekali. Nah, 2 guru tadi teman saya yang perempuan, karena mungkin merasa mereka berdua perempuan larinya kurang kenceng gitu ya, akhirnya nunjuk saya gitu, ini nunjuk saya supaya jadi kepala sekolah. Saya bingung, dan pada saat itu pun ketua yayasan kayaknya kurang sek gitu ya, kalau saya jadi kepala masih baru, kemudian masih terlalu muda. Akhirnya dengan seiring berjalannya waktu, begitu mau masuk tahun ajaran baru, di situ kebetulan ada TK juga. Saya mempromosikan MI ke TK. Pada saat itu ada 32 siswa TK yang akan lulus ya. Maka pada saat kumpulan wali murid saya mencoba memperkenalkan tentang MI. Akhirnya dari 32 siswa itu hampir 100% masuk ke MI. Yang tadinya ada 14 anak, angkatan pertama, angkatan kedua 10, angkatan ketiga 9 kalau tidak salah. Nah, pada saat itu ketika saya memperkenalkan MI langsung ke wali murid, hampir 100%, 31 atau 30 siswa itu masuk ke MI. Nah, pada saat itu kemudian yayasan langsung mempercayakan ke saya tanpa ragu-ragu lagi di acara pengajian akhir tahun. Itu langsung menunjuk saya sebagai kepala sekolah pada saat itu ya. Nah, sahabat-sahabat subscriber yang saya cintai, jadi dari sini saya hanya mengambil pelajaran bahwa ketika kita mau sungguh-sungguh, ketika kita mau kerja keras apapun gitu ya, yang nantinya Allah berikan kepada kita, saya yakin itu yang terbaik. Dan ini penyemangat bagi sahabat-sahabat sekalian yang mungkin sekarang masih nganggur, kemudian secara ekonomi juga masih berada di bawah, kehidupannya pokoknya masih belum bahagia menurut diri sendiri gitu ya. Padahal kebahagiaan itu memang biasanya yang menilai orang lain. Kesuksesan pun yang menilai orang lain. Orang melihat saya sekarang, wah udah sukses, udah inilah itulah, itu orang yang menilai. Kadang-kadang diri kita pribadi, nah sukses dari mana? Orang masih seperti ini, masih serba kekurangan. Nah ini semua orang pasti akan seperti itu. Nah, makanya pada kesempatan kali ini di pertemuan pertama saya menceritakan tentang pengalaman hidup, mudah-mudahan menjadi motivasi, inspirasi juga buat sahabat-sahabat sekalian. Jadi jangan pernah menyerah apapun keadaan kita, terus berusaha. Saya yakin dan kita harus yakin bahwa ketika kita mau berusaha, insya Allah yang akan menentukan, dan pasti itu yang terbaik. Untuk pertemuan hari ini, kisah pengalaman pribadi saya di episode pertama ya, saya cukupkan. Insya Allah di minggu depan, khusus setiap hari Sabtu, saya akan menceritakan pengalaman pribadi saya yang mudah-mudahan juga bisa menjadi inspirasi untuk rekan-rekan sekalian. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.